Rasulullah melangkah pelan mendekat, lalu mengangkat tangan dan memegang leher Khinzib. Andai aku tidak ingat doa saudaraku Nabi Sulaiman, niscaya aku ikat engkau di tiang masjid ini. Anak-anak Madinah akan bermain-main denganmu. Berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 2203, nama setan pengganggu solat adalah Khinzib atau Khonzab. Setan muda bernama Khinzib sedang duduk gelisah. Hari itu adalah hari pertamanya ditugaskan untuk mengganggu manusia yang sedang solat. Jin senior berkata, Khinzib, tugas pertamamu hari ini gampang. Kau cukup membuat seorang manusia hilang kehusyuannya dalam solat. Khinzib tegang tapi semangat dan berkata, Baik, Kak. Saya siap. Kau tinggal bisikan pikiran ke sana kemari. Yang penting mereka lupa, mereka sedang menghadap Tuhan. Kemudian Khinzib pergi, seraya berkata di dalam hatinya, Katanya tugas pertama itu penting. Aku harus cari target orang sholat yang bisa diganggu, yang pikirannya gampang buyar. Tiba-tiba dia melihat cahaya dari dalam masjid. Ia melihat seorang lelaki berdiri sendiri di tengah keheningan malam. Khinzib menyelinap masuk ke dalam masjid. Lampu-lampu temaram, suasana tenang. Lelaki itu sedang sholat, panjang sekali bacanya. Khinzib pun berkata, Wah, itu dia. Target sempurna. Siapapun dia, pasti bisa aku ganggu. Kelihatannya sendirian, cocok buat percobaan. Dia dekati Rasulullah perlahan. Rasulullah masih tegak berdiri, diam dan hening. Baiklah, tes gangguan bayangan mulai. Dia buat sekelebat bayangan kayak orang lewat. Nggak ada reaksi. Lalu dia mulai beraksi. Dia bisikkan ke telinga lelaki itu. Tadi air wudhumu sempurna nggak ya? Tidak ada reaksi juga, lalu ia tiupkan lagi. Tadi pintu rumah sudah ditutup belum ya? Masih tidak ada reaksi. Lelaki itu makin dalam ruku dan sujudnya. Khinzib pun bingung. Lo kok tenang banget sih? Biasanya manusia udah mulai gatal-gatal dari tadi. Lalu ia coba bisikan paling ampuh. Besok pagi sarapan apa ya? Masih tidak berhasil. Khinzib mulai gelisah. Wah, ini keras kepala juga nih manusia. Dia coba terakhir. Level maksimal. Dia munculin bayangan diri sendiri. Gelantungan di langit-langit masjid sambil jungkir balik. Tapi Rasulullah tetap tidak bergeming. Malah makin dalam sujudnya. Lama-lama Khinzib kesel sendiri. Ini manusia kok nggak kayak manusia lain? Pas Rasulullah selesai salam, beliau langsung noleh. Menatap tepat ke arah tempat Khinzib berdiri. Khinzib, Hah? Kok bisa lihat saya? Nadanya panik setengah hidup. Lalu Rasulullah dengan tenang berkata, apakah engkau tidak tahu siapa aku? Khinzib mendadak diam. Tatapan Nabi membuatnya gemetar. Tapi penasaran masih membara dalam benaknya. Khinzib bertanya, Emang siapa sih Anda? Tapi serius, manusia nggak ada yang bisa lihat saya loh. Kok Anda bisa lihat? Rasulullah melangkah satu tapak lebih dekat. Suara beliau lembut tapi berat dan penuh wibawa. Aku adalah Muhammad, Rasul terakhir, utusan Allah untuk seluruh alam, termasuk kalian para jin. Kau kira aku tidak melihatmu, Khinzib? Khinzib membeku. Saya minta maaf. Saya tidak tahu. Saya kira bukan engkau. Aku sedang menghadap Tuhanku dan engkau menggangguku. Khinzib gugup. Ampun, ya Rasulullah. Saya tidak tahu kalau engkau seorang Rasul. Rasulullah melangkah pelan mendekat, lalu mengangkat tangan dan memegang leher Khinzib. Andai aku tidak ingat doa saudaraku Nabi Sulaiman, niscaya aku ikat engkau di tiang masjid ini. Anak-anak Madinah akan bermain-main denganmu di pagi hari. Khinzib gemetar suara kecil. Saya janji tak akan mengganggu lagi. Saya mau pulang. Saya masih baru. Keesokan harinya di markas Jin, Jin senior bertanya, Bagaimana hasil tugas pertamamu, Khinzib? Saya mencoba ganggu seseorang. Ternyata
beliau nabi. Saya hampir dijadikan mainan anak-anak. Apa? Kamu ganggu Rasulullah? Khinzib nangis sambil minum teh angin jin. Saya pensiun aja. Saya mau jadi jin biasa. Nggak kuat kerja kayak gini. Suatu pagi selepas sholat subuh, para sahabat duduk melingkar di Masjid Nabawi. Wajah-wajah mereka terlihat cerah. Namun satu sama lain saling bertanya dalam hati, ada sesuatu yang berbeda semalam. Umar bin Khattab berbisik ke Abu Hurairah. Apa engkau dengar? Semalam beliau diganggu jin saat sholat. Abu Hurairah mengangguk. Aku dengar dari Bilal, tapi Apa benar beliau hampir mengikat jin itu? Tiba-tiba Rasulullah datang dan duduk bersama mereka. Senyumnya teduh, matanya bercahaya. Tapi ada hal yang membuat mereka penasaran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang duduk paling dekat, memberanikan diri bertanya. ya Rasulullah, apakah semalam engkau tidak tidur di kamarmu? Rasulullah tersenyum lalu berkata, Benar, wahai Abu Hurairah, tadi malam aku sholat di masjid dan sesuatu yang aneh terjadi kepadaku. para sahabat langsung saling menatap, lalu mendekat mendengarkan penuh perhatian. Rasulullah melanjutkan, Ketika aku sedang sholat, tiba-tiba datang Khinzib. Ia mencoba menggangguku dalam sholat. Ia melintas di hadapanku, berusaha mengacaukan bacaan dan konsentrasiku. sahabat Anas bin Malik yang masih muda langsung berbisik pelan ke Salman Al-Farisi. Jin bisa sampai mengganggu Nabi? Rasulullah tersenyum tipis. Aku diperlihatkan oleh Allah tentang kehadirannya. Ia menyeringai. Aku pun melangkah maju, lalu aku pegang ia. Allah memberi aku kekuatan hingga aku mencekiknya. Para sahabat membelalah. Umar bin Khattab mengepalkan tangan. Kalau saja aku yang melihat, pasti aku habisi. Rasulullah tertawa ringan dan berkata, Aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid ini, agar kalian semua bisa melihatnya saat pagi tiba. Akan tetapi, aku teringat akan doa saudaraku Sulaiman alaihi salam yang pernah berkata, Ya Rob, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak layak bagi siapapun sesudahku. Para sahabat terdiam, suasana jadi haru. Rasulullah menunduk sejenak lalu berkata, Maka aku lepaskan ia. Aku tidak ingin melampaui apa yang telah Allah tetapkan untuk Nabi Sulaiman. Tiba-tiba Abu Dzar Al-Ghifari berkata, Ya Rasulullah, bagaimana rupa jin itu? Rasulullah menjawab, Ia menghadapku dengan mata yang merah, lidahnya menjulur, dan dari mulutnya keluar seperti nyala api. Saat ku pegang, ia tidak berkutik. Tetapi saat aku mengucap ayat-ayat Allah, tubuhnya gemetar. Kemudian Abu Hurairah bertanya lagi, Apakah jin-jin lain tahu siapa engkau dan takut kepadamu, wahai Rasulullah? Mereka tahu, karena jin ini berlari terbirit-birit dan tak kembali. Jin-jin yang lain pun menjauh dari tempat ini. para sahabat mengangguk-angguk. Ada yang takjub, ada yang tersenyum heran. Kemudian Rasulullah menunduk sebentar, lalu menatap mereka dan berkata lembut, Ingatlah, sesungguhnya setan itu hadir di antara kalian. Ia mengganggu kalian di sholat, di pikiran, bahkan di hati. Maka jangan takut, tapi bersandarlah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa jin yang tertangkap Rasulullah kemungkinan takut luar biasa dan jera. Penjelasan jin yang menggoda Rasulullah saat salat bernama Khinzib disebut dalam Syahih Muslim. Tidak disebutkan secara pasti apakah jin itu tobat, tapi jelas ia sangat takut dan menjadi pelajaran besar bagi jin-jin lainnya.